Sobat Akademika Unhas, senang sekali saya Niputin Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Pinter Pilkada, Jangan Salah Pilih. Pemilihan kepala daerah sudah tidak lama lagi. Berbagai macam paslon sudah menyebarkan visi dan misinya. Salah satunya yakni calon wali kota Makassar yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua dan sudah bergabung pada saat ini di kita Studio Unhas TV. Bapak Munafri Arifuddin SH. Selamat siang, Bapak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Ya, good. Good, oke. Bagaimana perjalanan menuju Unhas tadi? Kembali lagi ke kampus. Oh iya. Bagaimana? Sering saya sering. Kemarin juga waktu kita pemeriksaan kesehatan kan di sini juga. Oh, di sini. Oke, Bapak. Terus beberapa acara sebelumnya di Snatalis dan sebagainya. Biasa berinteraksi dengan teman-teman. Oke, luar biasa. Sebagai kita ketahui juga sebagai alumni Fakultas Hukum kembali ke kampus lagi, apakah bernostalgia lagi atau seperti apa? Iyalah, pasti karena dunia kampus ini suatu dunia sendiri yang tidak akan pernah terlupakan lah. Bagaimana kita mulai dari sekolah tingkat pendidikan dasar, terus pertama, atas, dengan segala macam aturan-aturan dan perlakuan yang relatively drilling, lalu kita masuk ke dalam dunia kampus yang sangat bebas dan merdeka gitu, memberikan ada sebuah variabel perbedaan yang benar-benar kita lewati dan harus enjoy di dalamnya seperti itu, dan ya kami alhamdulillah mampu melewati itu dengan baik. Oke, luar biasa. Sebelum kita bahas lebih dalam deh ini, kita tahu Bapak Munafri Arifuddin sebagai alumni Universitas Hasanuddin. Ya. Boleh deh diceritakan dulu pengalaman masa kuliah, kenapa dulu memilih Fakultas Hukum? Mungkin boleh diceritakan kepada Sobat Akademika Unhas. Ya, kan memilih fakultas itu kan kadang-kadang melihat dengan orang yang ada di sekitar kita. Kebetulan saya dari keluarga besar, orang tua saya memang dari Fakultas Hukum Unhas. Lalu saya juga akhirnya memilih itu dan masuk ke dalam Fakultas Hukum Unhas ini tahun 93. Saya masuk tahun 1993. Berarti sekarang itu sudah berapa tahun? Kalau 2023 artinya sudah 30 tahun ya. 30 tahun. Nah, di dalam proses kita di kampus ya sama lah mungkin dengan mahasiswa-mahasiswa pada umumnya, berinteraksi dengan sesama mahasiswa baru, terus berkenalan dengan senior kalau pada saat kita baru masuk, terus kalau ada junior ya akhirnya kesempatan inilah yang akhirnya sekarang ini begitu bermanfaat karena kita punya link baru. Kita punya teman di berbagai macam disiplin ilmu, di berbagai macam profesi yang ada. Nah, ini yang benar-benar menurut saya sebuah hal yang sangat baik, dan menurut saya ini salah satu hal yang sangat positif ketika di dalam dunia kampus itu bukan hanya melulu kita menyelesaikan kewajiban sebagai seorang mahasiswa untuk belajar, kuliah dan sebagainya, tetapi yang paling penting bagaimana kita bisa mengembangkan link-link yang ada, berkenalan dengan teman-teman bukan cuma di dalam fakultas kita sendiri, tapi lintas fakultas, lintas angkatan dan sebagainya, karena ini akan sangat berguna di kemudian hari. Nah, sehingga memang menurut saya apa yang terjadi di kampus ini semuanya ini adalah awal dari langkah kita untuk menuju masa depan, seperti itu. Oke, awal dari langkah kita untuk menuju masa depan. Nah, sebelum jauh ke masa depan, setelah lulus kuliah kemarin menjadi sarjana hukum, bagaimana seorang Bapak Munafri Arifuddin memulai karirnya sendiri? Saya dulu kuliah itu sudah sambil kerja. Oke. Jadi kalau di semester
kira-kira semester 2 saya sudah membiayai kuliah saya sendiri gitu. Karena saya bekerja dulu pada saat itu di zaman saya yang hits itu radio station. Oke, berarti Stasiun sempat di radio. Ya, saya bekerja di radio anak muda pada saat itu. Sehingga ada beberapa waktu-waktu tertentu yang jadwal kuliah itu harus bertentangan atau tabrakan dengan jadwal kuliah kami. Ya, di situ harus memilih bagaimana caranya kita untuk menentukan pilihan dan sebagainya. Nah, lalu setelah saya keluar tamat dari Fakultas Hukum ini, saya sudah asik di dalam dunia kerja yang bebas, karena dari situ kita pelan-pelan merintis bisnis kecil-kecilan dan sebagainya, sehingga tidak ada terbersik sedikit pun di kepala saya untuk mau menjadi pegawai atau mau jadi ASN umpamanya. Yang tidak ada terikat ya. Ya, maksud saya kita ini 5-6 tahun sudah bebas, terserah kita mau bangun jam berapa, lalu tiba-tiba harus ada lagi di dalam satu aturan harus masuk kantor jam begini. Menurut saya itu enggak lah. Oke, tadi sempat dibilang kuliah sambil kerja. Nah, pada saat itu bagaimana seorang Bapak Munarfi Arifudin manage waktu antara kuliah dengan pekerjaan? Iya, begitulah bagaimana anak muda memanage waktunya. Pasti ada yang terlewat, teledor dan sebagainya. Harus ada satu yang dilewatkan. Iya, pastilah. Ada beberapa mata kuliah yang harusnya skip, apa yang menjadi skip gara-gara ternyata kita tidak datang kampus, kita tidak tahu ternyata orang meet atau final dan sebagainya. Ya harus lewat, harus terulang gitu gara-gara ada kegiatan lain yang tidak bisa juga kita tinggalkan. Padahal sebenarnya kan gini, kuliah sambil kerja, sambilnya kan kerja. Iya. The main-nya itu kuliah. Tapi kadang-kadang pada saat kita masih anak muda ini, main-nya ya kerja, kuliah itu menjadi sambilan. Itu yang betul. Jadi kalau kita sudah enjoy di dalam dunia itu, kadang-kadang dunia yang harusnya menjadi utamanya ini menjadi nomor 2 gitu. Oke, nah tadi melanjutkan karir membuka usaha kecil-kecilan dan mungkin sudah mencapai di titik kesuksesan menjadi pengusaha dan terjun ke politik. Yes. Bagaimana seorang Bapak Munarfi Arifudin sendiri membedakan dan membagi antara usaha dengan politik? Ya kan begitu. Kalau umpamanya kita mau gini, di dalam proses perjalanan kita itu kan tidak tidak melulu cuman harus satu yang bisa jalan. Dua-duanya bisa jalan secara beriringan, tergantung bagaimana kita mampu mengatur itu. Makanya saya bilang di saat kuliah inilah kita diajar terlalu banyak pelatihan-pelatihan yang harus kita lewati, yang nantinya pelatihan ini nanti aplikasinya ada di kehidupan pasca kuliah itu. Jadi di dalam masa kuliah itu memang benar-benar harus kita enjoy dan benar-benar harus mengambil sebuah pelajaran. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang akan nanti kita bawa pasca kuliah itu. Jadi kita bekerja terus masuk di dalam dunia politik dan sebagainya. Menurut saya ini hal yang wajar-wajar saja bisa berjalan secara beriringan. Nggak ada sesuatu yang menjadi perbedaan dasar di dalamnya. Oke, memiliki pandangan seperti ini. Apa yang membuat Bapak memiliki pandangan seperti ini tadi? Walaupun kan kita bilang bisa beda lah. Kalau mengapa bisa membentuk seorang Bapak Munarfi Arifudin memiliki pandangan seperti ini? Iya, karena kan kita kan gini, pola pikir kita itu banyak terpengaruh dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Pada saat kita melihat sesuatu, oh saya mau begini, kita mendengarkan, oh saya mau begini, sehingga di dalam proses yang kita lihat ini kan pada saat kita melihat namanya observasi. Kita mengobservasi, lalu setelah mengobservasi kita menentukan pilihan dari hasil observasi kita. Choice-nya bermacam-macam. Mau pilih yang mana nih? Kayak gitu. Nah itu bagian dari apa yang kita miliki. Seperti saya mau tanya sama Najwa. Najwa kan juga sudah observasi lah. Lalu kenapa ada di sini? Nah pertanyaan berikutnya adalah apakah kita akan di sini selamanya? Atau kita akan bergerak ke suatu tempat yang berbeda nantinya? Tergantung apa yang terjadi di dalam observasi kehidupan kita. Luar biasa. Nah, menjadikan Bapak tadi seperti ini luar biasa. Siapa sih sebenarnya sosok seorang Bapak Munarfi Arifudin yang menjadikan seorang panutan dalam hidup? Saya tidak melihat banyak panutan yang menjadi satu patron. Saya nggak punya patron itu. Tapi saya melihat dari berbagai macam karakter orang-orang yang memulai hal-hal yang punya kemiripan dengan kita. Nah,
patron-patron inilah yang harusnya menjadi daya pengaruh dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita melihat di dalam pola pergaulan kita. Contoh kalau kita bergaul dengan beberapa para pengusaha-pengusaha muda, dengan sendirinya ini terbersih. Gue juga mau, saya juga mau, saya juga ingin seperti ini, saya juga bisa seperti ini. Kita harus banyak belajar dari mereka, banyak melihat apa yang mereka lakukan dan sebagainya. Sehingga proses untuk, lagi-lagi saya bilang, observasi di semua wilayah kehidupan ini memang hal yang sangat penting. Nah, yang lebih penting lagi, bagaimana kita mampu mengeksekusi pilihan-pilihan nada setelah kita melakukan observasi ini. Kalau kita cerdas memilih atau menentukan ini, ya tentu kita akan ada di jalur yang benar. Artinya, kan ini, ada stepping yang harus kita lewati. Jangan sampai kita bosan dengan apa yang sudah kita lalui. Nah, sementara mungkin titik ujung dari kulminasi keberhasilannya sudah dekat, tapi kita bosan, akhirnya kita pindah ke jalur B yang memulai lagi dari nol gitu. Makanya saya bilang ini memang di dalam hidup itu memang diperlukan beberapa perhitungan dan perencanaan yang matang. Sampai di mana, umur sekian saya bagaimana, umur sekian saya sudah punya apa, umur sekian saya harus bikin apa dan sebagainya. Nah, itulah yang menurut saya itulah planning yang harus ada di dalam diri kita. Oke, luar biasa. Tahan dulu, kita akan bahas lebih dalam lagi nih Pak ya. Iya. Baik Sobat Akademika Unhas, tentunya tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Baik Sobat Akademika Unhas, masih bersama kami dalam Pinter Pilkada. Oke Pak, kita lanjut lagi. Tadi kan sudah membahas mengenai pengalaman hidup. Nah, salah satu dalam perjalanan hidup Bapak masuk terjun di politik. Sebelumnya kita ketahui bersama pernah bertarung dalam Pilwali 3 kali. Yang pada saat ini yang ketiga. Apa yang berbeda pada yang kali ini dengan kedua sebelumnya? Ya tentu setiap momen yang ada di dalam kehidupan kita pasti selalu ada perbedaan dari momen pertama, kedua, ketiga dan seterusnya gitu loh. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana momen itu menjadi sebuah progres, ya, yang memberikan kita kemajuan dalam setiap pergeseran yang kita lakukan. Artinya apa? Artinya kalau kita mendapatkan nilai 5 di kesempatan awal, lalu harusnya di kesempatan kedua minimal kita mendapatkan angka 8. Lalu
kesempatan ketiga kita harus mendapatkan nilai 10. Nah, ini yang harus kita membuat strategi hidup supaya goalsnya itu bisa dapat gitu. Oke, nah pada pemilihan ini berpasangan dengan Ibu Alia Mustika. Yep. Apa alasan Bapak memilih Ibu Alia Mustika? Apakah faktor elektoral atau faktor kecocokan visi dan misi kepemimpinan? Yang paling pertama, di setiap pemilihan yang mencari pemenang, tentu faktor yang paling utama adalah elektoral. Elektoral itu menjadi sangat penting di setiap kontestasi yang namanya pemilihan, karena ini akan sangat memberikan pengaruh yang sangat kuat di dalam sebuah proses pemilihan. Selain itu juga ya Ibu Alia menurut kami jadi gini, elektoralnya bagus. Kenapa elektoralnya bagus? Karena ada beberapa hal yang menjadi turunan dari itu. Yang pertama, beliau adalah seorang politisi. 2 periode menjadi anggota DPR RI dan ada di dalam wilayah Komisi 9 yang membidangi bidang kesehatan dan sebagainya. Lalu Ibu Alia juga ini adalah seorang mantan ibu wali kota, ya, yang pernah mendampingi suaminya menjadi wali kota selama 10 tahun kepemimpinan suami beliau. Dan yang ketiga, Ibu Alia ini juga orang yang bergelut di dunia usaha. Nah, sehingga menurut saya kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan, pendekatan dari dunia bisnis, dari dunia politik hampir lengkap yang dimiliki oleh Ibu Alia Mustika Ilham ini. Sehingga karena ini terakumulasi menjadi satu, kalau di dalam kacamata politik, khususnya di dalam kontestasi pemilihan wali kota, ini terakumulasi menjadi satu elektoral yang sangat baik gitu. Oke, lalu kalau dari visi misinya sendiri, apa saja yang akan ditawarkan kepada calon pemilih? Iya, jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Artinya begini, di dalam proses pemilihan wali kota ini tentu akan ada incumbent atau pejabat sebelumnya, ya. Bukan berarti apa yang dilakukan semua pejabat sebelumnya itu jelek semuanya, enggak. Tapi tidak semuanya juga bagus gitu, sehingga memang harus ada beberapa hal yang perlu kita upgrade, perlu kita tingkatkan, atau perlu kita tambah, perlu kita perbaiki, perlu kita lebih sempurnakan dan sebagainya. Nah, proses ini adalah mencari mencari pemimpin. Artinya pada saat kita akan memimpin kota ini, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, kepada siapa kita melakukannya, dan apa manfaatnya kepada orang yang akan kita pimpin. Nah, inilah yang menurut saya harus kita maksimalkan. Seperti yang menjadi pertanyaan tadi, apa yang menjadi visinya begini. Hari ini ya kita tentu kalau dari faktor ekonomi, kita melihat harga-harga barang ini sudah sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat. Sembako, pekerjaan susah, dan sebagainya. Lalu bagaimana caranya untuk mengintervensi ini? Apakah kita harus menurunkan ini? Nah, menurut saya untuk menurunkan harga barang ini tidak mudah untuk menurunkan. Tetapi yang kami tawarkan adalah bukan menurunkan barangnya, tapi mengurangi atau menambah, tidak menurunkan nilai barangnya, tapi menambah uang belanjanya. Ibu-ibu anggaplah begitu. Jadi kalau umpamanya barangnya Rp1.000, ibu-ibunya punya uang Rp500, ini nggak mungkin kebeli nih. Tapi kalau ibu-ibunya barangnya 1.000, ibunya harus punya uang 2.000. Apa yang harus kita lakukan? Membangunlah usaha-usaha yang bisa menambah income rumah tangga ibu-ibu itu. Salah satu contohnya adalah melalui dengan pembinaan usaha-usaha unit rumah tangga yang didampingi oleh pemerintah, memberikan pendampingan luas, mulai dari bagaimana sistem perencanaan, permodalan, sampai pemasarannya. Nah, ini harus tersupport oleh pemerintah. Pemerintah harus menjaga ini supaya ibu-ibu mampu punya income untuk menambah daya belinya. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, juga memberikan tambahan upgrading skill atau keterampilan kepada masyarakat. Contoh, beginilah, kira-kira begini contohnya. Orang mau menjahit 100 orang ibu-ibu atau remaja putri
disuruh menjahit nih, kursus. Selama ini diberikanlah oleh pemerintah kesempatan untuk kursus menjahit. Diberikanlah pembiayaan, ya kira-kira 5-6 hari mereka datang menjahit, lalu setelah itu bisalah di dalam tahapan kursus itu mereka sudah bisa, lalu diberikanlah piagam bahwa Najwa sudah pintar menjahit. Ya, setelah itu mereka pulang, habis. Setelah itu, nah ini menurut saya tidak tuntas, harus dituntaskan. Pada saat mereka sudah bisa menjahit, pintar menjahit, sudah mendapatkan piagam bahwa mereka bisa menjahit, itu mereka sudah harus dibawa pulang kembali ke rumahnya lengkap dengan mesin jahit dan modal kerjanya. Supaya apa? Supaya mereka sudah bisa melakukan kegiatan usaha di dalam skup rumah tangga. Artinya skup rumah tangga ini mereka sudah bisa menerima orderan, dan yang paling penting adalah kalau orderan ini bisa maksimal, bisa banyak, tentu dia tidak mungkin kerja sendiri, akan ada helper, akan ada keluarganya yang membantu. Artinya akan ada lagi angkatan kerja di dalam wilayah rumah tangga. Nah, ini yang harus kita lakukan terus-terus. Pemerintah harus menjadi fasilitator di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Itu contoh-contoh yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah mengurangi beban rumah tangga. Supaya apa? Supaya uang itu spendingnya bisa lebih menurun. Contoh, ada beberapa pembayaran-pembayaran atau ada beberapa kewajiban-kewajiban yang bisa kita hilangkan. Ya, seperti saya selalu bilang, contoh pembayaran iuran sampah. Itu kita gratiskan kepada masyarakat karena ini nilainya anggaplah 25.000. Ini bisa dipakai untuk beli gas atau beli yang lain dan sebagainya. Sehingga biarkanlah wilayah ini menjadi wilayahnya pemerintah. Sehingga beban itu bisa menjadi turun, sehingga mensupport daya beli, untuk menguatkan daya beli seperti itu. Oke, luar biasa. Pasangan sudah mantap, visi misi sudah oke. Apa yang membedakan pasangan Munafi Alifuddin Aliyah dengan paslon lainnya? Saya tidak mampu membanding-bandingkan saya dengan orang lain, tetapi yang saya jual adalah bagaimana program yang akan kami tawarkan. Kalau memang dia berbeda dengan yang lain, tentu yang lain juga pasti punya cara dan strategi yang berbeda. Sehingga di dalam proses pilkada ini kita tidak bisa melihat apa yang membedakan saya dengan mereka. Nggak bisa lah menurut saya, karena semua punya strategi-strategi yang berbeda. Yang menjadi yang nanti yang akan menentukan apakah strategi ini atau rencana-rencana yang kami lakukan ini di-accept oleh masyarakat atau tidak. Kalau di-accept, siapa yang lebih banyak diterima programnya oleh masyarakat dari seluruh kandidat calon, itulah yang akan memenangkan pilkada, kan begitu. Oke, luar biasa. Sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan closing statement kepada Sobat Akademika Unhas. Saya cuma mau bilang begini, bahwa pemilihan wali kota di Kota Makassar ini adalah sebuah proses untuk pergantian kepemimpinan. Sehingga jangan kita menjadikan pemilihan wali kota ini sebagai ajang untuk saling menebar fitnah, menyebarkan berita hoax dan sebagainya. Jangan gara-gara pemilihan yang berbeda, pilihan kita yang berbeda, kita bersahabat setiap hari pergi minum kopi sama-sama, lalu kita harus bertengkar karena urusan pilihan yang berbeda. Bukan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana menciptakan pemilihan damai sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas untuk kelangsungan warga Kota Makassar selama 5 tahun ke depan. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya untuk hari ini. Baik Sobat Akademika Unhas, demikianlah bincang kita dalam Pintar Pilkada. Dapat kita ambil bahwa bermimpi bukanlah suatu yang menyeramkan. Tidak ada yang mustahil dunia ini jika kamu percaya bahwa hanya ada sukses dan belum berhasil. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas TV. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.